Halo Sobat Uta, selamat datang di Uta Bicara. Kita kembali lagi di talk show Uta 45 Jakarta, berbagi masalah terkini, meluaskan informasi, dan temukan solusi. Oke, hari ini kita kembali lagi ke acara talk show. Hari ini kita sudah kedatangan dua pembicara yang sangat hebat-hebat dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Sebelumnya, perkenalkan saya Yanuar Rahmadan dari dosen Hubungan Internasional. Yang pertama ada Kaprodi Hubungan Internasional, ada Ibu Hairunisa MSI, dan juga ada Ibu Indrawati selaku dosen Hubungan Internasional. Hari ini kita akan membahas terkait cyber diplomasi. Untuk Sobat Uta yang mungkin tertarik dengan isu cyber diplomasi ataupun juga mungkin tertarik dengan isu-isu dan kajian dalam hubungan internasional, kita akan coba bahas hari ini sedikit seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke tema, mungkin dari Ibu Hairunisa selaku Kaprodi di Hubungan Internasional UTA 45 Jakarta, mungkin ada yang mau disampaikan sedikit Bu terkait cyber security sebelum kita masuk ke tema cyber diplomasi. Kira-kira apa sih Bu kalau kita ngomongin tentang cyber security ini, apa definisinya seperti itu Bu? Oke, baik, terima kasih Pak Yanuar. Tapi sebelum masuk kepada definisi, mungkin perlu juga kita jelaskan bahwa cyber security ini lahir karena merupakan satu dampak ya. Dampak itu kan selalu bisa positif dan negatif gitu ya. Semuanya ini adalah merupakan efek atau dampak dari transformasi ya. Dari arus globalisasi yang melahirkan transformasi di bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, dan informasi. Nah, kemudian itu yang kemudian melahirkan cyber security. Karena kita tahu tidak ada satupun manusia, apalagi sebuah negara yang tidak memanfaatkan teknologi informasi gitu, yang dalam hal ini mungkin internet gitu ya, yang tidak memanfaatkan itu, baik itu untuk kepentingan, untuk sosialisasi, untuk image ya, untuk pencitraan, baik sampai dengan untuk mensosialisasikan kebijakan yang dimiliki oleh sebuah negara. Itu sih. Oke, menarik sekali Bu ya, gimana kemudian kalau kita dulu gitu ya ngomongin diplomasi antar negara, kita ya taunya ya diplomasi antar negara, antar kedutaan seperti itu ya Bu ya. Namun di era digital saat ini nggak melulu seperti itu Bu ya. Mungkin melanjut ke situ gitu Bu ya. Kalau misalnya kita ngomongin cyber security gitu Bu Iin, kira-kira isu-isu gitu ya yang kemudian bisa diangkat seperti apa sih Bu? Oke, melanjutkan tadi ya dari yang sudah dipaparkan oleh Bu Ani gitu mengenai cyber security. Sebenarnya kalau kita definisikan cyber sendiri itu kan dunia maya ya. Jadi artinya cyber security itu adalah bagaimana kemudian keamanan itu tidak hanya di dunia kita saja gitu, practically di dunia nyata yang kita berinteraksi langsung, tetapi ternyata kejahatan itu juga sampai ke ranah dunia maya gitu. Kita berinteraksi di internet gitu, sosial media kita ternyata bisa ada juga yang menyangkut kejahatan gitu. Bisa misalnya di-hack atau sekarang kan banyak banget ya kejahatan-kejahatan misalnya pinjaman online misalnya kayak gitu kan, ada data kita yang dicuri. Nah, itu masuknya ke cyber security. Nah, cyber security ini sendiri juga sebenarnya efek dari globalisasi, pastinya gitu. Memang globalisasi itu sebenarnya punya dua sisi mata uang ya. Ada positifnya, tapi kemudian juga membuat hubungan baik antar negara maupun antar kita manusia jadi borderless gitu. Nggak ada bordernya gitu, nggak ada ini ya. Sehingga kemudian itu menjadi satu concern sendiri bagi hubungan internasional. Karena yang tadinya kejahatan internasional kan cuman sebelumnya yang tradisional gitu ya, kayak pencurian, perampokan, misalnya kayak gitu, itu kan langsung. Nah, karena adanya globalisasi ini kemudian ternyata kejahatan di dunia maya ini juga mengganggu hubungan antar negara gitu. Nah, isu-isu di cyber diplomasi. Nah, kemudian muncul ya konsep ke cyber diplomasi. Nah, cyber diplomasi sendiri sebenarnya muncul untuk mengatasi masalah-masalah dalam yang terjadi di
cyber security itu tadi gitu. Kemudian karena negara-negara tadi merasa terancam kejahatannya di dunia maya gitu ya. Kemudian negara-negara ini mulai mencari solusi untuk memecahkan atau mengatasi masalah itu tadi, masalah di dunia maya. Yang kemudian muncul aksi gitu ya, cyber diplomasi. Nah, cyber diplomasi sendiri itu isu-isunya mencakup pada penanganan kejahatan cyber. Kemudian yang kedua adalah penanganan keamanan cyber. Kemudian penanganan tata kelola internet dan kebebasan internet gitu. Di dunia di era globalisasi saat ini tuh kan memang internet bebas banget. Nah, itu sih sebenarnya cakupan dari cyber diplomasi tadi yang masuk ke sebagai penanganan dari cyber security yang muncul. Mungkin sedikit menambahkan ya, seperti tadi disampaikan ruang siber, kalau kita bahas ini ruang siber itu adalah bagian dari ruang atau seperti laut, udara, darat gitu, yang semuanya itu adalah ada negara semua memiliki hak untuk memanfaatkan tersebut. Nah, ketika ada pemanfaatan itu terjadi gesekan-gesekan kan. Nah, itu ya tentunya gesekan di sini adalah kepentingan. Pastinya tiap negara membawa kepentingan-kepentingan. Di samping pemanfaatan media sosial untuk kepentingan nasional negara masing-masing, nah tentunya kepentingan satu negara dengan negara lain itu pasti akan bergesekan. Nah, gesekan itulah yang kemudian diantisipasi bahwa ini adalah menjadi atau diidentifikasi menjadi sebuah ancaman, yaitu yang kita sebut jadi cyber security tadi. Oke, menarik Bu ya, gimana kita dulu tadi Bu Ani sempat mention kalau dulu ruang kita bahas HI ya cuma darat, laut, udara gitu ya. Sekarang berarti cyber ini sudah menjadi salah satu ruang baru gitu ya. Kemudian juga patut diatur gitu ya oleh negara. Mungkin melanjutkan ke situ gitu Bu ya. Kalau dulu secara tradisional kalau HI kita ngomonginnya aktornya itu berarti cuma negara nih Bu ya. Kalau di cyber diplomasi atau cyber security sendiri kira-kira aktornya apakah tetap negara atau mungkin ada aktor lain nih Bu yang kemudian terlibat ataupun ikut andil dalam penanganan isu ini? Sama halnya dengan dinamika aktor atau pelaku dalam hubungan internasional, kita tahu bahwa sudah tidak lagi hanya melulu aktornya itu adalah negara, tetapi juga sekarang ada juga multinational corporation, international government organization, bahkan juga sampai dengan international non-government organization atau dalam hal ini LSM. Nah, mereka ini juga tadi tanda kutip membawa kepentingan kan. Baik itu yang mengatasnamakan mereka sebagai institusi atau juga mungkin mereka merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan satu negara. Nah, tentunya di dalam kalau dikatakan tadi aktor ya bukan hanya negara, sampai dengan penggunaan, apalagi kita berkaitan dengan cyber itu adalah penggunaan internet ya. Jadi sampai dengan ke individu pun itu memang sudah menjadi concernnya. Memang sebetulnya malah cyber security ini awalnya memang sifatnya teknis ya. Awalnya teknis, tapi karena teknis itu berkaitan dengan masalah domestik suatu negara, otomatis masalah domestik tidak bisa dilakukan atau dibereskan, diselesaikan dengan sendirinya kan. Pasti harus dilakukan bersama dengan negara lain. Seperti tadi yang Ibu In katakan, kita sudah borderless gitu ya. Kita sudah tidak ada lagi sekat gitu. Otomatis kita harus melakukannya dengan negara lain. Nah, untuk melakukannya dan menyelesaikannya, mensinergikannya dengan kepentingan negara lainnya, itu yang sebetulnya ada satu gap di situ yang sering kali itu yang kemudian kita katakan cyber security yang kita upayakan tadi melalui diplomasi cyber, kita upayakan untuk tidak lagi terjadi gesekan. Jadi intinya adalah upaya untuk meminimalisir, mengurangi gitu ya gesekan-gesekan itu sehingga cyber itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin saya tambahkan ya terkait dari aktor tadi. Aktornya siapa aja sih kalau bicara soal cyber diplomasi gitu. Kalau di diplomasi tradisional itu kan aktornya memang cuma negara gitu. Tapi kemudian dalam perkembangannya aktor dalam diplomasi itu kan banyak. Kemudian kalau kita belajar diplomasi ada namanya multi track diplomasi, ada 9 aktor gitu. Nah, di cyber diplomasi ini sendiri sebenarnya memang paling utama itu adalah negara, karena cyber diplomasi sendiri itu kan bicaranya adalah bagaimana membuat tata kelola supaya dunia maya ini antar negara itu bisa aman. Artinya kan pasti aktor utamanya tetap negara gitu.
Tetapi banyak aktor juga yang ternyata terlibat di situ gitu. Seperti tadi yang sudah Ibu Ani katakan bahwa ada organisasi internasional itu juga menjadi salah satu aktor yang cukup penting dalam cyber diplomasi ini, karena bisa jadi organisasi internasional punya aturan gitu yang bisa menaungi dan menaungi negara-negara itu yang memang bekerja sama gitu. Satu lagi aktor yang paling penting juga itu ada kalau di multi track diplomasi itu ada bisnis gitu. Ada dari segi bisnis atau mungkin gampangnya adalah MNC gitu, atau perusahaan-perusahaan multinasional atau nasional pun bisa gitu, yang memang dia bekerja atau produknya itu adalah produk-produk yang hubungannya dengan dunia maya. Nah, mereka kan memproduksi yang kaitannya dengan dunia maya, yang itu menjadi salah satu aktor penting dalam cyber diplomasi itu sendiri. Itu sih, Pak. Oke, menarik sekali Bu ya, bagaimana kemudian aktornya gitu ya, bukan cuma negara tapi juga ada aktor lain yang kemudian juga berperan gitu dalam penanganan isu cyber security ataupun cyber diplomasi ini gitu ya, Bu Nawati dan Bu Heruisa. Nah mungkin kalau HI juga dulu kita mungkin jamak gitu ya dengan isu kemarin mungkin kalau Indonesia sempat dihack gitu ya websitenya kementerian, ataupun ketika kita ngomongin kemarin konflik Ukraina dan juga Rusia gitu ya, bagaimana kemudian salah satu negara kemudian juga menggunakan gitu ya instrumen cyber security ini untuk menyerang salah satu negara lain gitu ya, yang kemudian juga terlibat dalam konflik. Nah kira-kira kalau kita ngomongin Indonesia nih Bu, apa sih yang kemudian sudah dilakukan gitu ya oleh Indonesia, baik itu dari level negara ataupun mungkin dari level lain untuk menangani isu cyber security ini? Ya, kalau tadi seperti dikatakan Pak Januar, kalau sudah terjadi seperti itu, siapa yang bisa menanganinya? Gitu. Siapa yang bisa menghalangi negara-negara tersebut untuk melakukan itu, gitu ya? Karena pada prinsipnya tadi ini berkaitan dengan masalah kepentingan, kan? Setiap negara punya kepentingan. Terlepas dari itu, memang kita tahu Indonesia kalau saya 247 jiwa ya, 204 ini yang saya kutip data dari Republika tahun 2021 bahwa 204 juta penduduk Indonesia yang sudah memanfaatkan internet. Nah, segitu banyaknya manusia gitu, udah pasti mereka akan memanfaatkan hal-hal yang positif. Tetapi ada juga faktor negatifnya. Salah satunya adalah tidak meratanya pemanfaatan internet di wilayah-wilayah atau desa-desa terpencil. Tetapi terlepas dari itu, memang karena penggunaan internet itu yang memang penduduk kita cukup banyak, tentunya pemerintah Indonesia sudah mempunyai beberapa upaya ya. Salah satunya saja ya, mungkin karena waktunya mungkin nggak bisa kalau kita beberkan di sini ya. Salah satunya adalah mungkin karena Indonesia juga melalui ASEAN, adalah anggota ASEAN, melalui ASEAN Regional Forum misalnya, salah satu lewat official senior meetingnya itu juga pernah membuat satu upaya untuk melakukan upaya-upaya yang untuk meminimalisir, karena pada hakikatnya hal ini merupakan satu upaya untuk membangun persepsi yang sama dulu mengenai bahaya ancaman, karena tidak bisa diselesaikan inisiatif apalagi mencari biang keladi dan sebagainya, tetapi untuk hanya mencari untuk membangun kepercayaan ya saling, atau yang kita sebut dengan confidence building measure. Mungkin itu yang, karena intinya adalah kita samakan dulu persepsi kita mengenai ancaman itu, baru kita bisa menyelesaikan faktor-faktor ancaman tadi. Mungkin gitu sih ya. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, apa sih terus yang sudah Indonesia lakukan untuk mengatasi cyber security dengan melalui cara cyber diplomasi. Kan cyber diplomasi ini caranya untuk menangani cyber security sendiri. Seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Ani, bahwa dalam forum ASEAN sendiri sudah ada bidang sendiri yang menangani tentang cyber untuk negara-negara ASEAN. Gitu. Selain daripada itu juga Indonesia sudah melakukan berbagai kerjasama terkait dengan keamanan cyber ini melalui cyber diplomasi baik bilateral maupun multilateral. Salah satunya adalah dengan Inggris ya, kalau tidak salah 2018 ya, itu juga sudah ada kerjasamanya. Kemudian ada dengan negara-negara lain baik bilateral maupun multilateral. Itu sih.
termasuk juga dengan negara besar Amerika ya. Pada tahun 2018 itu dengan Inggris dan Amerika kita sudah menjalin hubungan kerjasama secara bilateral. Sekian untuk pembicaraan kita hari ini terkait cyber security. Mungkin sebelum kita tutup, dari Ibu Hairunisa ada yang ingin disampaikan, Bu? Ya, yang ingin disampaikan cuma kita terlalu singkat ya kalau untuk membicarakan cyber security di sini. Nah, mungkin yang masih ingin berbincang-bincang dan kita diskusi mengenai cyber security mungkin bisa ikut di mata kuliah yang ada di Prodi Hubungan Internasional UTA 45 Jakarta ya. Sekian untuk pembicaraan kita hari ini. Terima kasih kepada Bu Hairunisa dan Ibu Indrawati atas kehadirannya hari ini. Saya Yanuar Rahmadan, pamit undur diri. Jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan juga share. Sampai jumpa, Sobat UTA.